Halo semuanya, hari ini gue pengen ngajak kalian semua untuk ngobrolin tentang dari mana aja sih pemasukan seniman hari ini. Ya sudah pasti dari penjualan karya dong, karena nafas seniman itu adalah ia berkarya dan menjualnya untuk bertahan hidup atau untuk sustain dalam kekaryaan. Tapi dari itu semua, kira-kira dari mana aja sumber pemasukan seniman tersebut? Apakah cuma jualan karya atau cuma bikin karya aja tapi nggak jualan? Mungkin ya, mungkin menurut gua hari ini tuh di tengah kemajuan internet, kemajuan teknologi dan lain sebagainya banyak banget sumber pemasukan yang bisa diakses oleh seniman tersebut. Yang mana nafasnya itu sudah jelas, nafasnya itu bikin karya, yang mana karyanya bisa diakses oleh orang banyak dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Kecuali seniman itu introvert parah atau emang dia bikin karya untuk dirinya sendiri. Penasaran kan? Dari mana aja sih sumber pemasukan seniman zaman sekarang? Kita bahas satu persatu. Kebetulan gue bukan seniman, tapi gue pernah lah bikin-bikin karya dan pekerjaan gue 10 tahun terakhir adalah berkaitan dengan teman-teman di dunia kreatif, terutama seniman gitu ya. Gue melihat, terus gue mengamati, banyak bertanya juga sama seniman-seniman yang ada di sekeliling gue atau yang tempat gue bekerja juga hari ini gitu. Gue kira-kira dari mana aja sih sumber pemasukan dari seniman? Apakah dari gambar doang atau bikin patung doang atau cuma apa namanya menulis atau dan lain sebagainya? Itu cukup cukup menarik juga untuk dibahas karena salah satu tantangan seniman juga gimana cara agar karyanya juga bisa bertahan dan juga bisa sustain sampai 5 atau bahkan 20 tahun ke depan. Pertama mungkin adalah hal yang paling dasar itu yang menjual karya, sudah pasti. Mungkin kalau dari abad 18 atau 17 atau bahkan lebih jauh lagi gitu atau kalau melihat sekarang ini ya udah pasti gimana cara bertahan atau mendapat sumber pemasukan ya dari penjualan karya, dari membuat lukisan, dari membuat patung, dari membuat video, film dan lain sebagainya yang disebut karya-karya seni. Tapi apakah cuman penjualan karya juga doang gitu ya? Juga pengen pengen tahu ya bagaimana sih cara berjualan karya para seniman ini juga gitu. Apakah emang harus melalui galeri atau bekerja sama dengan art dealer atau ikut art fair atau mungkin juga dengan kecanggihan teknologi dan ada sosial media, e-commerce juga dan lain sebagainya, itu juga bikin seniman jadi lebih banyak apa namanya, banyak pintu lah, banyak pintu untuk menjual atau mempromosikan karya tersebut. Nah, ini menarik banget bagaimana cara menjual karya. Mungkin yang paling apa umumnya adalah lo lewat galeri. Pertama-tama lo pameran dulu, pameran tunggal atau pameran bersama, habis itu galeri tersebut dengan segala macam koneksinya dan networkingnya atau jangkauannya menghadirkan orang untuk datang ke galeri tersebut untuk melihat pameran lo dan lo bisa mempresentasikan karya lo tentunya dan menjual karya tersebut. Itu mungkin salah satu yang paling umum dilakukan. Bisa juga lewat art fair, bisa juga lewat apa namanya art dealer atau balai lelang gitu tentunya. Itu hal-hal yang umum lewat bagaimana cara penjualan karya. Kira-kira di tahap selanjutnya atau cara selanjutnya atau bagaimana seniman mendapatkan sumber income-nya, kita langsung ke fase kedua. Bagian kedua yaitu workshop atau kelas online. Nah, di bagian ini tuh sebenarnya juga common banget gitu cara-cara untuk mendapatkan income karena beberapa seniman juga punya kesadaran penuh bahwa kemampuannya dia atau pengalamannya dia rekayasa dan dicoba-coba yang selama ini dia lakukan sebagai membuat karya atau sebagai pengkarya gitu banyak hal-hal yang menarik dan bisa dibagikan ke orang banyak. Salah satunya adalah membuat kelas online atau workshop. Nah, banyak banget tuh tertarik di luar sana orang-orang yang pengen tahu bagaimana membuat karya tersebut. Misalkan workshop membuat lukis dari alat dan bahannya seperti apa, kanvas yang baik bagaimana, gaya ngelukis yang apa namanya yang indah seperti apa, tatanan artistiknya harus bagaimana, statement artis. Nah, itu banyak banget sekarang seniman yang udah melakukan itu melalui serangkaian workshop, lokakarya bahkan kelas one on one. Nah, di kelas one on one ini bisa dilakukan offline dan online juga. Itu juga udah banyak nih seniman-seniman yang menempuh
jalur tersebut untuk menambah sumber income, bahkan membentuk komunitas dari kelas-kelas yang mereka lakukan dengan cara mendistribusikan pengetahuan tersebut. Kira-kira tertarik nggak ikutan workshop atau kelas online bareng seniman-seniman yang kalian ingin pelajari bagaimana cara dia buat karya? Yang ketiga itu ada kolaborasi dan brand partnership. Nah, sebenarnya kan kata kolaborasi itu lagi hangat banget nih 5 tahun terakhir. Ada kolaborasi antara seniman dan brand tertentu, ya kan? Mungkin ada teman-teman baru sadar atau enggak, ada misalkan seniman si A kolaborasi sama sepatu, seniman B sama motor, yang ini sama mobil, yang sini sama aparel. Ya, seperti biasa kan biasa gitu ya, jadiin aparel, jadi baju, jadi jaket, jadi sweater, jadi topi. Biasanya karya-karya seniman ada di situ. Tapi seiring perkembangannya zaman dan gue rasa ada faktor ini juga marketing yang coba penetrasinya ke arah komunitas gitu. Jadi karena seniman-seniman ini kan biasanya berangkatnya dari komunitas atau scene tertentu kan. Jadi punya niche market yang kuat banget dan yang siap support gitu. Jadi banyak kenapa brand-brand akhirnya penetrasinya ke seniman karena butuh artistik baru atau butuh butuh apa cara yang lebih segar untuk brandnya tersebut gitu. Jadi kolaborasi antara seniman dan brand adalah salah satu pemasukan yang cukup oke gua rasa ya. Bisa dibayangkan kan, kayak Buklay lo kerjasama sama brand apa aja, Darbot sama apa aja, Stereoflow sama siapa aja, dan banyak seniman-seniman lainnya yang kolaborasi dengan brand tertentu dari brand yang grade-nya E bahkan sampai A itu melakukan kolaborasi dengan seniman. Cara yang keempat adalah ini nih terkini banget nih di antara yang lain menurut gua. Ini yang keempat ini adalah monetisasi konten. Sadar tidak sadar, hari ini banyak seniman yang mulai berbagi nyaman untuk ngomong depan kamera, udah mulai ngebagiin foto atau video dia sedang berkarya, sedang ada di studio atau aktivitas-aktivitas kesehariannya. Jadi sudah tidak banyak juga yang cukup cukup inklusi untuk membagikan semua aktivitas dia dalam membuat karya dan lain sebagainya. Nah, monetisasi konten ini adalah karena adanya perkembangan zaman melalui sosial media, di mana sosial media ini membuat orang atau seniman engage dengan pecintanya atau pengikutnya, followers, ya kan. Jadi semakin seniman tersebut memiliki banyak followers dan followersnya aktif tentunya karena dari komunitas tertentu atau emang engagementnya baik banget antara si seniman dan para fanbase-nya gitu ya. Jadi kebayang kan kalau dia followersnya makin banyak terus engage-nya bagus, itu tuh bisa banget demonetisasi dari TikTok, Instagram, YouTube, dan tentunya berangkat dari proses-proses yang mereka bagikan itu akhirnya kan mengundang banyak brand atau rezeki-rezeki yang datang yang untuk ngajakin kolaborasi, yang ngajakin pameran, yang ngajakin residensi, dan ngajakin hal apapun yang ada nilai ekonominya atau bahkan nilai moralnya, atau misalkan jadi kayak rezekinya lu bisa ngebantuin orang, rezekinya lu bisa bisa membangun opini, rezekinya lu bisa apa namanya, bisa membagikan sesuatu apa yang lo lakukan dengan sangat amat mencintai hal tersebut. Jadi gua rasa monetisasi konten ini dari konten-konten sosial media yang teman-teman seniman bikin itu bisa banget di-create sebaik mungkin, semenarik mungkin, dan tentunya tidak menghilangkan esensi artistik dalam berkarya teman-teman seniman gitu. Kelima ada licensing dan NFT. Ini juga terkini banget gitu ya, karena dengan apalagi waktu itu NFT ketika pandemi boomingnya minta ampun gitu ya, semua orang kayaknya gather pengen banget masuk NFT, pengen nyebur, pengen mempelajari, atau juga banyak banget seniman-seniman, ilustrator atau yang bikin karya-karya digital gitu ya. Ketika masuk NFT tuh ada pundi-pundi yang direngkuh gitu oleh mereka, ada yang
ada yang kebetulan emang dapat pasarnya, dapat marketnya dan tahu banget cara mainnya gitu. Pasti kan mereka paham kripto juga, blockchain dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika ketika NFT itu masuk dia udah tahu nih, oh gue posisi gue sebagai seniman seperti ini, NFT cara mainnya seperti ini. Jadi masuk banget gitu. Jadi ketika mereka masuk dia tahu oh cara mainnya begini, lu harus makan si ini, lu harus beli yang ini, harus harus kayak gitu tuh. Jadi apa karena pandemi juga ya karena lu nggak bisa kemana-mana kan. Jadi digital art tuh jadi hal yang relevan pada saat itu untuk ditempuh gitu melalui NFT. Ada juga licensing. Nah, ini menarik banget. Sebenarnya licensing tuh seperti yang sudah digaungkan dari dulu-dulu ya perihal intellectual property karena hak kekayaan intelektual seniman itu terkadang bahkan di Indonesia banyak yang belum amat sangat mengurusi hal tersebut gitu. Jadi kadang-kadang terlalu menggampangkan atau lain sebagainya. Padahal intellectual property ini salah satu yang bikin atau menjadi sumber pemasukan para seniman. Contohnya lo lihat Tai Lalat, lo perhatiin bagaimana dia bisa menjual intellectual property atau IP-nya dia ke berbagai macam platform. Itu menarik banget untuk dipelajari. Mungkin suatu saat gue akan berbagi juga atau gue akan tanya-tanya langsung sama teman-teman yang udah mulai menggunakan intellectual property sebagai sumber penghasilan sebagai seniman, kreator, ilustrator dan lain sebagainya. Nah, gimana teman-teman semua? Kira-kira menggugah nggak ya bikin kalian atau punya kesadaran baru tentang bagaimana sumber-sumber penghasilan ini? Gue yakin juga banyak teman-teman di sini yang lo posisinya sekarang jadi kreator, jadi seniman, ilustrator, apa pembuat-pembuat karya dan lain sebagainya. You name it, you call it, whatever. Tapi menurut gue juga masih belajar, masih sering ngamatin, masih sering ngobrol banyak banget dan gue rasa juga masih banyak hal-hal yang akan bisa banget kita pelajarin bersama, terutama bagaimana geliat ekosistem kreatif di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana. Mari kita pelajarin terus dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share channel ini di channelnya Budi Cole. Kita belajar bareng, kita cari tahu bersama apa aja geliat-geliat industri kreatif yang ada di Indonesia dari seni rupa, film dan lain sebagainya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.